Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Brengsek, orang yang menerapkan aturan ruang ini seharusnya tidak termasuk di antara mereka. Ya sudah, semua makhluk hidup adalah fana. Kamu jangan khawatir. Jika kamu mati, aku akan memakan mayatmu. Mendengar perkataan Tianwu, Xiaoyan tersenyum pahit dan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Kamu tidak jauh lebih baik dari Taisu ini. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu keempat orang itu. Tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat. Bisa dipastikan bahwa 3 di antaranya berada di level ketiga keabadian dewa. Dilihat dari kekuatan aura mereka, mereka semua berada di atas Suruyu. Adapun satu lainnya, Xiaoyan merasakan penindasan yang sangat kuat ketika jiwanya menyapu dirinya. Tekanan ini bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh keabadian dewa tingkat ketiga. Senior, bisakah kristal hujan yang kamu berikan padaku membunuh level ketiga ini secara bersamaan? Tanya Xiaoyan. Orang dengan aura terkuat sudah menunjukkan tanda-tanda bangun dari efek seruling. Membunuh salah satu dari mereka tidak akan berpengaruh. Jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia harus membunuh 3 orang sekaligus. Tentu saja, meskipun kamu tidak bisa membunuhnya, kamu masih bisa melukainya dengan parah, jawab Tianwu. Setelah mendengar ini, pikiran Xiaoyan segera bergerak, dan total 3 tetes kristal hujan muncul di depannya. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi. Sekarang situasinya tidak diketahui, dan dia telah jatuh ke dalam aturan ruang. Membunuh mereka dan menemukan jalan keluar adalah prioritas utama. Segera, hujan kristal itu terbang menuju ke 4 sosok di atas dengan kendali pikiran Xiaoyan. Kristal hujan ini mengandung kekuatan aturan yang diintegrasikan langsung oleh Tianwu. Tianwu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup dan tidak perlu mempertanyakan kekuatannya. Namun, yang membingungkan Xiaoyan adalah jika kristal hujan ini saja sudah bisa melukai atau bahkan membunuh tingkat keabadian ketiga, mengapa dia tidak secara langsung membunuhnya saja? Menurut dugaan Xiaoyan, kekuatan Tianwu setidaknya sudah berada di tingkat kelima keabadian dewa. Kalau memang begitu, dia seharusnya bisa memusnahkan mereka dengan sesuka hati. Jika memang ada alasan atau ranah Tianwu turun, maka hanya ada satu jawaban. Itu adalah kristal pembangun surga yang pernah tertanam di dalam daging dada Tianwu. Setelah diambil oleh pagoda emas milik Xiaoyan, Tianwu jelas sangat terpengaruh, dan mungkin karena inilah ranahnya turun. Meski begitu, Tianwu sepertinya tidak menyesalinya. Tentu saja, mungkin juga bahwa tidak ada yang salah dengan kekuatan Tianwu itu sendiri. Sebaliknya, dia tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu Xiaoyan, dan bahkan berusaha sebanyak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Sekali dia mengambil tindakan, pasti akan menimbulkan lebih banyak konsekuensi dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, kristal hujan itu sudah mendekati kelompok Taisu yang masih tak sadarkan diri. Setelah mendekat, hujan di sekitarnya melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, bola air setinggi ribuan kaki terbentuk, berkilau dan melayang di udara. Melihatnya, beberapa sosok di dalam bola air semuanya terdistorsi. Namun, terlihat jelas bahwa ini bukan hanya pantulan cahaya air, tetapi tubuh fisik mereka benar-benar sedang ditarik. Distorsinya menjadi semakin intens, dan mereka berempat terbangun dari rasa sakit yang luar biasa. Tapi sepertinya polo air ini memiliki segel. Efek dari segel tersebut membuat mereka tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Suara pecah datang dari polo air, kecuali level keempat terkuat yang berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari polo air. 3 lainnya sangat tersiksa, dan postur tubuh mereka menjadi aneh. Tulang lengan serta kaki mereka semuanya patah. Jika terus berlanjut, seluruh tubuh fisik mereka akan terpelintir oleh kekuatan polo air ini. Semburan darah yang terus-menerus mewarnai bola air menjadi merah darah. Meskipun mereka berusaha mencari jalan, mereka tidak dapat melarikan diri. Hanya orang kuat dengan kekuatan tingkat keempat yang mampu melarikan diri darinya setelah berjuang dengan seluruh kekuatannya. Namun, wajah sosok itu pucat dan dia jelas menderita luka dalam yang serius. Matanya tajam, tatapannya mengunci Xiaoyan di bawah. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa mengatakan apapun, sosok itu menginjak kekosongan dengan kakinya. Tubuhnya melesat seperti bola meriam ketika menuju ke Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan tidak duduk diam dan menunggu kematian. Setelah setengah batang dupa, semua luka di tubuh keabadian fisiknya telah pulih, dan kultivasinya saat ini dapat dianggap sebagai keabadian dewa tingkat kedua. Dengan kekuatan ini, maka semua keterampilan bertarung Xiaoyan juga akan ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
pembunuhan tunggal Suruyu sebelumnya. Di tingkat ketiga adalah bukti terbaik. Hanya saja, apa yang akan dihadapi Shoyan saat ini adalah level keempat. Ini adalah ranah yang tidak mungkin bisa ditandingi dengan kekuatannya saat ini. Bahkan dengan restu dari klan Cincang, jaraknya masih terlalu besar. Tingkat keempat adalah alam transendensi. Orang ini jauh lebih kuat dibanding dengan level ketiga yang kamu bunuh sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan menghadapinya. Tianwu tidak berpartisipasi, ia hanya bergumam ke samping. Trio buaya Tyrant juga berada di belakang Tianwu. Dalam hal ini, mereka merasa selama mereka mengikuti Raja Iblis, tidak akan ada masalah. Serangga sensi sialan, kau mencari kematian. Teriakan marah terdengar dari keabadian dewa tingkat keempat itu. Dia tiba-tiba menekan ke arah Shoyan dari udara. Tiba-tiba, terjadi ledakan di tempat Shoyan. Shoyan bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Tubuhnya langsung tenggelam oleh kekuatan yang sangat besar. Hanya dengan satu serangan orang ini, tubuh Shoyan sudah berlumuran darah. Jika bukan karena tubuh keabadian fisik bintang 5-nya, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Setelah serangan ini, kecepatan sosok itu bergegas menuju Shoyan semakin meningkat. Dalam prosesnya, sebuah tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia sudah siap untuk membunuh Shoyan. Namun, pada saat inilah, ledakan keras sekali lagi terjadi di tempat Shoyan ditenggelamkan. Ini bukan karena serangan seperti sebelumnya. Sebaliknya sebuah aura kuat meletus dari tubuh Shoyan dan menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Gunung-gunung runtuh dan tanah meledak, serta asap dan debu membumbung ke langit. Dia berhasil bangkit. Mata Tianwu menatap asap dan debu itu. Mengikuti tatapan Tianwu, sesosok tubuh berlumuran darah keluar dari asap dan debu. Sosok itu tak lain adalah Shoyan yang terus berjuang. Sekalipun musuhnya jauh lebih kuat darinya, tidak ada tanda-tanda takut di wajah Shoyan. 7 tapak dewa pembunuh, bangkit. Teriakan keras Shoyan terdengar. Melihat dari auranya, kekuatan tingkat kedua yang dimilikinya sangat halus. Kekuatan ini tidak benar. Dengan kata lain, kekuatan sejatinya seharusnya hanya menjadi langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Jika dia dapat mengalahkan tingkat keempat dengan kekuatannya saat ini, mungkin situasi hidup dan mati seperti itu dapat membantunya menerobos keabadian dewa yang asli. Tianwu tampaknya mampu menembus segalanya, dan sepasang matanya menampakkan cahaya cemerlang. Raja Iblis, apa maksudmu orang ini hanyalah seorang keabadian Kaisar? Buaya Tyrant sedikit tercengang. Apakah kau meragukan penglihatanku? Lalu mengapa jika dia keabadian Kaisar langkah ke-9? Apakah kau berani menjadi musuhnya? Nada suara Tianwu dingin dan menyipitkan matanya pada buaya Tyrant. Tidak. Bukan begitu. Kita memiliki hubungan yang baik dan tidak pernah saling bersentuhan dengannya. Buaya Tyrant tiba-tiba merasa malu dan menggaruk kulit kepalanya yang keras dengan senyum canggung. Putra ini luar biasa. Dia memiliki banyak objek ilahi. Keabadian Kaisar bisa menyaingi keabadian dewa. Jika dia bisa membiarkan menerobos, dia tidak hanya tidak akan terkalahkan di level yang sama, dia bahkan bisa membunuh level yang sama dalam 3 gerakan. Tianwu memuji Shoyan. Sekarang, aku mengerti mengapa Raja Iblis tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Sebab dan akibat bisa dibagi menjadi baik dan buruk. Jika orang ini selamat dari bencana dan tumbuh besar di masa depan, dia akan menjadi teman, bukan musuh, dan kita akan lebih bersyukur. Ucap beruang guntur putih. Tianwu tidak menjawab, namun dia mengiyakan apa yang dikatakan beruang guntur putih. Memang benar, seperti yang dia katakan. Tianwu melihat potensi dalam diri Shoyan. Jika dia bisa membantunya dan membentuk persahabatan dengannya, itu akan sangat baik bagi mereka di masa depan. Pada saat ini, suara ledakan bergema. Ketika 7 siluet kaki kokoh Shoyan melesat ke bawah, sosok Taisu di udara kosong terus melambaikan tombak hitam di tangannya. Cahaya hitam meledak dan mengalahkan siluet kaki Shoyan satu persatu. Jari penghancur bintang, jari melahap kehidupan, menghancurkan gunung dan membelah laut dalam satu jari. Pada saat ini, Shoyan mengeluarkan 3 keterampilan bertarungnya sekaligus. Jelas, untuk menghadapi musuh sekuat itu, Shoyan hanya dapat menggunakan semua kartu trufnya yang kuat. Hanya dengan bertahan, disitulah dia dapat menemukan beberapa kekurangan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.